Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah ayat yang perlu direnungkan oleh kita, di mana ayat ini sangat indah yang terdapat di dalam surat Asy-Syaff ayat 10 dan 11 sampai ayat 13, ternyata sampai ayat 13 itu. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menyampaikan kembali terkait dengan amanah dakwah. Bisa dilihat suratnya Asy-Syaff ayat 10 11. Iya. Sampai 13. Bahkan sampai ayat ke-14 itu semua amanah dakwah ya. Semua motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk betul-betul teguh di dalam memegang risalah dakwah ini. Siapa hari udah ketemu ayatnya? Ayat berapa, Ustaz? Ayat 10. Juj 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaff ya? Iya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa adullukum ala tijarat tuhibbukum minal adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan dirimu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagimu jika hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu masakin tayyibatan fi jannatin adn dzalika fawzul adzim. Dengan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang besar. Satu ayat lagi. Tuhibbuna nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi limpahan karunia yang kamu sukai, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang cepat cara lakunya. Dan sampaikanlah berita yang menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah dari atas segala. Sahabatku, ini adalah salah satu rangkaian ya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, rangkaian yang pertama adalah panggilan Allah. Seperti kita ketika mendapatkan SK, pertama dipanggil oleh kantor kan? Senangnya luar biasa. Nah, senangnya luar biasa. Sama, ketika ini adalah panggilan Allah, maka hendaknya hati kita juga harus senang. Amanah setelah dipanggil, hei orang-orang yang beriman,
Kalau kira-kira kalau orang-orang beriman itu nggak nengok, nggak memenuhi panggilannya, orang iman yang bagaimana itu? Ibaratkan tukang buah, kamu tukang buah dipanggil sama Pak Ustadz Anwar, tapi tukang buah jalan aja, Bu mau beli, jalan aja gitu. Itu tukang buah yang bagaimana itu? Mungkin tuli atau bising kali, jadi gak kedengaran. Bisa jadi, katanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah tetapi tidak mau mendengar, itu dalam ayat lain dikatakan summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Jadi orang yang punya karakter ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak mau memenuhi panggilannya, maka seperti itulah gitu. Wajar kalau kita bilang dasar katanya penjual mangga tuli gitu ya. Atau bisu ya itu. Ini proses yang pertama. Proses pertama adalah Allah memanggil kita, memberikan sebuah tawaran, membuat peluang bisnis. Nah, di sini peluang bisnis dikatakannya. Maka bahasanya kayak bahasa bisnis. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Tijarah di sini bisnis nih. Allah memberikan peluang bisnis katanya. Bisnis yang bagaimana? Yaitu bisnis yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa Allah. Masya Allah. Subhanallah. Apa bentuk bisnisnya? Nah, yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, berjuang, memperjuangkan keimanannya di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Kata Allah, ini bisnis yang paling bagus. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini bisnis yang luar biasa gitu. Kalau kamu tahu ini bisnis yang, nah, kenapa orang nggak mau dipanggil Allah nggak mau? Karena dia nggak tahu. Di sini juga in kuntum ta'lamun. Kenapa orang nggak mau jadi dai? Kenapa orang tidak mau menyeru kepada kebaikan, malah enak-enak tidur? Ojo enak-enak turu. Ya, tiba-tiba mati. Nah, itu. Jadi ini sebuah peluang, kata Allah, dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini adalah bisnis yang luar biasa, yang bagus kalau kamu ngerti gitu. Jadi kalau orang diajak menjadi dai nggak mau, itu karena mungkin belum tahu. Kalau tahu ini peluang bagus, pasti berebut, hayu, berebut memikul beban dakwah. Apa sih untungnya? Nah, ini keuntungannya. Keuntungan kita berbisnis dengan Allah, tijarah dengan Allah. Yang pertama adalah dijelaskan dalam surat 12 tadi. Yaghfir lakum dunubakum. Ya. Jadi kalau orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan sholat berjamaah, menegakkan tilawah, menegakkan sholawat, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, itu Allah akan kasih keuntungan yang luar biasa, yaitu yaghfir lakum dunubakum. Ini sudah, itu dikasih lagi oleh Allah keuntungan bonusnya. Kalau sudah diampuni Allah, dikasih bonus lagi. Wa yudkhilkum jannah tajri min tahtihal anhar. Oh, kasih bonus Pak Anwar, bukan hanya dikasih ampunan, gitu. Dikasih pahala, dikasih, kalau pahala itu ibaratnya gaji, istilahnya. Dikasih SK, begitu panggil SK, nanti kalau ada panggilan lain pelatihan dikasih bonus kan? Nah itu, dikasih ongkos lagi, padahal udah dapat gaji, gitu.
Nah, itu. Kayak Pak Hadi kemarin dapat ongkos kan? Habis pelatihan itu. Padahal udah dapat gaji. Gede kurus semua. Cuma dapat tidur di hotel doang nyaman. Tuh, dapat hotel nyaman. Yaghfir lakum dunubakum. Bonusnya lagi wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar. Kata Pak Hadi tadi wa masakinu thayyibah, dan kehidupan yang baik. Tidur di hotel, biasanya itu di rumah. Nah ini subhanallah ini ya. Masya Allah. Fi jannatin adn, di surga adn. Dzalikal fawzun adim. Ini bonus yang luar biasa. Itu. Luwih-luwih ti Pajero ya. Masya Allah. Luwih tinaononnya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi kalau orang masih malas dalam berdakwah mungkin belum paham kenapa Allah memanggil kita untuk berbisnis, peluang ini peluang bisnis atau peluang tijarah, di sini dikatakan tijarah. Jadi Allah menggunakan bahasa dakwah ini adalah bisnis ya. Amal soleh, beriman kepada Allah, berjuang di jalan Allah, itu dengan bahasa tijarah gitu. Karena akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya adalah yaghfir lakum dunubakum. Bonusnya yudkhilkum jannah. Itu. Ditambah lagi bonusnya selanjutnya, yaitu kalau sudah itu, yaitu mendapatkan kehidupan yang baik. Itulah fawzul adim. Wa ukhra tuhibbunaha. Apa wa ukhra itu? Nasrum minallah. Selain itu akan mendapatkan nasrum minallah. Nah ini. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Nah ini. Jadi kalau orang sudah berjuang, Allah orang sudah berkorban dengan harta, dengan jiwa, pasti kesuksesan itu akan dekat gitu. Wa basyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apapun yang kita lakukan, bisnis apapun, dalam arti di sini tijarah dengan Allah, kalau tanpa iman maka tidak diterima. Makanya iman adalah sebuah persyaratan seseorang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisnisnya akan beruntung apabila didasari dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah salah satu gambaran kita agar kita tetap teguh di jalan dakwah. Kita sudah mendapatkan SK langsung, panggilan langsung dari Allah. Betul nggak Pak Anwar? Dapat SK langsung orang-orang yang beriman gitu. Allah, subhanallah. Dia harus semakin semangat, semakin teguh. Wah, semakin cinta gitu sama dakwah ini gitu. Siapa lagi yang akan mendapatkan bonus yang luar biasa dari Allah, yaitu ampunan dan juga mendapatkan luxury surga. Masya Allah, luxury surga ya Allah. Nah ini sebagai penutup, kalau ingin mendapatkan surga tanpa hisab, maka jalannya adalah kita banyak melakukan taubat dan berdoa, Allahumma adkhilna jannataka bi ghairi hisab. Ya Allah, masukkan kami, teman-teman kami, keluarga kami ke dalam surgamu tanpa hisab. Nah, sebab kalau dihisab masuk surga tanpa hisab, mungkin kita nggak bisa masuk ya.
Karena apa? Karena harus masuk neraka dulu. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Tapi kalau kita berdoa masuk surga tanpa hisab, Allah kabulkan misalnya, waduh kita nggak harus lewat Shirathul Mustaqim ketakutan, tapi lewatnya langsung, wah, ada orang yang langsung dilempar ke jangan dilempar langsung lewat ke neraka. A'udzubillah min dzalik. Kalau dakwah kita main-main ya mungkin gitu. Dilempar jauh banget tahu-tahu ke neraka. A'udzubillah min dzalik. Pas ditanya mau masuk surga, kenapa? Kan kamu dulu dakwah, dulu kamu ngaji. Semuanya ternyata bukan karena Allah, bukan karena iman, karena ingin dipuji. Bukan oleh Allah tapi oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi. Semoga kita tetap teguh. Allah meneguhkan hati-hati kita di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsiran. Assalamualaikum yang telah memberikan tauzihnya, bagaimana kita sebagai orang muslim menyambut apa yang Allah tawarkan menjadi perdagangan yang beruntung baik dunia dan akhirat. Cara selanjutnya yaitu bacaan apa tuh?